The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my... Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Sungguh hari ini kita sangat bersuka cita karena kita boleh bertemu kembali walaupun secara virtual. Semoga sukacita kita tetap terjaga. Saat ini mari Bapak Ibu kita fokuskan hati dan pikiran kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik. Dalam penyembahan ini mari kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus. Mari penuhi setiap hati yang ingin menyembah Engkau Tuhan. Mari penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu Tuhan. saat kami masuk hadirat-Mu, kami beroleh kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati dan di Kau pikiran yang layak kami sembah. Mari angkat penyembahan dan katakan, Kau yang layak kami Allah Roh adorakan. Kudus, penuhi
Tuhan sebab Dia baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Bapak Ibu, percayalah saat kita mendekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita lebih semangat lagi, kita lebih bersukacita lagi, kita angkat pujian ini. Kami mau terbang bersama Tuhan, dan kami percaya di dalam kuasa-Nya kami aman. Haleluya. Mari, dengan imanmu katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kami. Jalan-jalanku, kebenaran
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu percaya kita punya Tuhan yang sempurna. Dialah yang sungguh luar biasa. Untuk itu mari kita serahkan hidup kita dalam rancangannya Tuhan. Lewat penyembahan ini, mari kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan dengan iman, Tuhan, Engkau sungguh sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan Yesus. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat dalam hidup kami. Tanda mujizat
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pak Gembala, Pak Agus Setiawan, beserta tim para pengerja dan jemaat GSCA City Park yang saya kasihi. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai Natal ada di dalam hati dan pikiran kita semua. Dan juga saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita berjalan di tahun ini dengan sukacita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada kesempatan ini kami ada sebagaimana ada, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Sebentar kalau kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya damai Tuhan menerangi hati kami semua, dan kami boleh menerima firman Tuhan, meneguhkan, menguatkan hati kami semua. Bapa, hamba-Mu ini sangat terbatas, tapi kuasa Allah Roh Kudus sangat tidak terbatas. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk membawakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus terpuji-pujilah kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di tahun 2021. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak impian yang kita mau raih. Tetapi ada begitu banyak tantangan, persoalan yang sudah ada di depan mata ya saudara. Ya, karena kita masih ada dalam pandemi COVID-19 dan juga berada dalam resesi ekonomi. Ada banyak pertanyaan bagaimana di tahun 2021 ini, apakah pandemi akan berakhir dan juga apakah resesi ekonomi akan pulih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengingatkan saudara dan saya untuk senantiasa berjalan dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Mazmur yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dari ayat yang ke-11 dikatakan apa? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita berjalan, Tuhanlah yang memberitahukan jalan-jalan kehidupan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Karena dikatakan apa? Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan bukan hanya sukacita saudara. Dikatakan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dengan sukacita dan nikmat senantiasa. Kita mulai dari ayat yang pertama dikatakan apa? Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud berkata, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Daud mengerti benar. Daud tahu benar bahwa dia harus berlindung kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan saudara dan saya untuk senantiasa kita berlindung kepada Tuhan. Karena dialah gunung batu kita, kota benteng kita, pertahanan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang namanya perlindungan itu harus yang kuat ya saudara. Hanya Tuhanlah yang kuat. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan keuangan kita. Kita tidak bisa mengandalkan jabatan, kekuasaan, maupun koneksi kita.
Terbukti di masa pandemi bahwa virus itu menyerang, dia tidak melihat kita orang kaya, orang sederhana maupun orang yang kekurangan. Tidak ya saudara, semua berperang dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kita bisa melihat ada banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan menengah maupun perusahaan kecil itu gulung tikar saudara, karena masalah pandemi COVID-19. Kita melihat bahwa tidak ada bisa lagi yang menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Biarlah Tuhan menjadi tempat perlindungan saudara dan saya dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, supaya kita bersuka cita. Amin. Dikatakan apa selanjutnya saudara? Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud mengatakan tidak ada yang baik selain Engkau. Daud mengerti benar bahwa semasa hidupnya dari muda sampai tua, dia mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Saudara, apakah Daud tidak pernah mengalami masalah? Apakah Daud tidak pernah mengalami tantangan? Apakah Daud tidak pernah mengalami ketakutan, kecemasan? Kalau kita pelajari ya saudara, Daud begitu banyak mengalami yang namanya tantangan, pergumulan. Dia juga ada rasa takut, gentar, dan dia juga merasa pernah kesendiriannya. Tapi dia tetap berkata, tidak ada yang baik selain Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita berkata, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Apapun keadaanmu hari-hari ini, saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah. Ada begitu banyak tekanan, ada banyak begitu pergumulan dalam kehidupan kita semua. Tapi kita mau belajar, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada yang baik selain Engkau. Daud mengerti benar saudara, dari kehidupannya dikala dia senang, susah, dikala dia menjalani kehidupannya, bahkan pada waktu dia bersalah pun di hadapan Tuhan, dia menerima ganjaran yang daripada Tuhan, dia tetap berkata Tuhan baik. Amin. Biarlah itu yang menjadi pedoman kita untuk senantiasa berkata Tuhan baik. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ayat yang kelima dikatakan apa? Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai piala, apa piala saudara? Piala artinya kemenangan saudara. Piala adalah simbol daripada kemenangan. Daud berkata, Engkaulah pialaku. Artinya apa? Engkaulah kemenanganku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita menjalani kehidupan ini, kalau kita mau senantiasa berhasil, berkemenangan, dan bersuka cita, itu daripada Tuhan, bukan dari yang lain. Amin. Marilah kita juga berkata, Engkaulah pialaku, Engkaulah warisanku. Amin. Haleluya. Dan dikatakan apa saudara? Ayat yang ketujuh, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan aku memuji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud senantiasa memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Apalagi kita tahu dalam masa-masa ini banyak kita mendengarkan firman secara online.
Apakah kita masih memuji Tuhan? Karena ada banyak orang percaya, waktu dia memuji Tuhan, dia senangnya waktu rame-rame, saudara. Waktu di gereja ya, saudara ya. Dia bisa menari, meloncat bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sekarang online? Apakah kita masih memuji, menari bagi Tuhan, dan meloncat bagi Tuhan? Amin. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Daud senantiasa memuji Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa memuji Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, waktu kita memuji Tuhan, kita sedang membangun takhta yang besar untuk Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Senantiasalah memuji Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Karena pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu hadiratnya hadir dalam puji-pujianmu, hadiratnya yang membawa kesembuhan, hadiratnya yang membawa kelepasan, hadiratnya yang membawa pemulihan, dan hadiratnya yang membawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan selanjutnya dikatakan apa? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya dia fokus kepada Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara, waktu Daud melawan Goliat, secara hitung-hitungan, orang semua pasti bilang Goliatlah yang menang terhadap Daud. Karena tingginya 6 hasta dan dia pengalaman dalam berperang dari sejak mudanya. Siapa Daud? Daud cuma penggembala kambing domba. Tapi yang kita mau belajar dari Daud, Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Orang-orang Israel takut kepada Goliat karena mereka memandang Goliat tingginya 6 hasta. Dan dia pengalaman, orang melihat keadaan. Tapi Daud tidak melihat keadaan. Dia melihat Tuhannya. Dia tahu Tuhannya hebat, Tuhannya perkasa, Tuhannya dahsyat. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang lain memandang Goliat, mereka menjadi gentar. Tapi waktu Daud melihat Goliat, dia bukan lihat keadaannya Goliat, tapi dia memandang kepada Tuhan. Bahwa Tuhannya terlebih besar, Tuhannya terlebih hebat, Tuhannya terlebih perkasa dibanding Goliat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa Goliat dalam kehidupanmu? Mungkin Goliat itu yang bernama kesehatanmu. Mungkin Goliat itu yang bernama keadaan keluarga, rumah tanggamu. Mungkin Goliat itu yang bernama ekonomimu, keuanganmu, bisnismu, pekerjaanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pandanglah Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan memandang masalahnya. Karena Daud berkata apa? Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Dia tidak melihat keadaan, tapi dia memandang kepada Tuhannya. Dan dia mengerti benar. Dikatakan apa saudara? Karena ia berdiri di sebelah kananku. Dia tahu Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya. Dia tahu Allahnya beserta dengan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman ini mengingatkan bahwa Tuhan kita, Allah kita Immanuel, dia beserta saudara dan saya. Kalau dia beserta saudara dan saya, tidak ada yang saudara takutkan, gentarkan lagi. Karena kenapa? Dialah yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang berkuasa saudara. Saudara, waktu kita menjalani kehidupan ini, bukan dengan apa kita berjalan,
tapi dengan siapa kita berjalan. Waktu engkau berjalan dengan yang empunya kerajaan di surga dan di bumi, apa yang engkau takutkan lagi? Apa yang engkau gentarkan lagi? Apa yang engkau pikirkan dan engkau risaukan lagi? Fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia Allah Immanuel yang beserta saudara dan saya, yang akan menuntun kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Dikatakan apa pada ayat yang ke-9? Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Daud berkata, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 dengan sukacita, yang pertama, biarlah kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Dialah kekuatan kita. Amin. Yang kedua, biarlah kita senantiasa berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Perkatakan dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa Tuhan itu baik. Itu yang akan engkau alami sepanjang 2021. Dan yang ketiga, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan. Karena waktu kita memuji Tuhan, kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mendapat kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa Dia Allah Immanuel. Fokuslah kepada Tuhan. Dia ada bersamamu. Dia ada dalam masa-masa pergumulanmu. Dia ada dalam masa-masa tantanganmu. Dan Dia juga ada di dalam masalahmu. Dia Allah Immanuel buat saudara dan saya. Marilah kita jalani kehidupan ini dengan mengingat bahwa Dia beserta kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat menjalani tahun 2021 dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Terpujilah Tuhan, kita sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita angkat penyembahan ini. kasih ya Bapa. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Victor Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mau terus berjalan dengan sukacita Tuhan. Apapun situasi dan kondisi negara saat ini Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kami saat ini Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan sukacita ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat
pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk Indonesia ini Tuhan. Kiranya apapun yang saat ini sedang terjadi untuk Indonesia ini Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan turut campur tangan. Kau juga tolong ya Bapa untuk masyarakat di negeri ini Tuhan. Ketika semua harus bersatu hati untuk memberantas COVID ini Tuhan. Biar ada kesadaran di dalam diri setiap masyarakat Tuhan. Untuk mau bersatu hati Tuhan. Sehingga Tuhan permasalahan bangsa ini dapat selesai ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Keamanan kedamaian terus terjadi bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-pemulihan yang sudah Tuhan lakukan bagi negeri kami Tuhan. Berkati Presiden kami Tuhan Pak Jokowi ya Bapa. Kiranya hikmat dan tuntunan daripada Allah selalu menyertai Tuhan. Dan biar setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, Engkau turut campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GSI City Park Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan yang akan menjaga mereka, Tuhan yang akan melindungi mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka Tuhan. Segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau sedia menjawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menyertai kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun Kau menempatkan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah usaha kami, apapun yang kami lakukan, Engkau akan membuat kami berhasil. Terima kasih ya Bapa, berkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang akan membekali kami sepanjang hari-hari yang kami lalui, melalui hamba-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bagi kita sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. This season